Di sini ada yang belum paham tentang microservice? Oke, kalau belum paham, dari dasar akan menjelaskan tentang microservice dan juga perbedaannya dengan monolith. Dalam dunia software, ada dua arsitektur yang biasanya kita pakai, yaitu arsitektur monolith dan juga microservice. Sekarang saya mau bahas terlebih dahulu yaitu arsitektur monolith. Apa sih monolith itu? Monolith ini adalah arsitektur dalam software yang mana menggabungkan seluruh layer ke dalam satu kode base saja, seperti presentation layer atau user interface, lalu database layer, lalu ada lagi business logic, itu ditempatkan di satu tempat. Jadi, jika ada kesalahan, maka akan mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Contohnya, jika dalam aplikasi toko online, modul pembayaran, menambahkan produk, pengiriman, itu dijadikan di satu tempat saja. Sehingga, ketika ada satu kesalahan, ada satu error, itu mempengaruhi keseluruhan sistem. Selanjutnya, saya akan bahas tentang microservice. Berbeda dengan monolith yang menggabungkan semuanya di dalam satu kode base, arsitektur microservice itu memisahkan menjadi entitas terpisah atau menjadi service-service yang terpisah. Sehingga, jika ada kesalahan pada salah satu service, itu hanya service tersebutlah yang berdampak. Service lain itu masih bisa tetap berjalan. Contohnya, kita kembali lagi ke toko online. Di dalam toko online, kalau di arsitektur microservice, kita akan memecahnya menjadi bagian-bagian tersendiri. Seperti ada service untuk melakukan pembayaran, service untuk produk, dan juga ada service untuk pengiriman. Semuanya pisah menjadi independen. Sehingga jika ada kesalahan, maka hanya service tersebutlah yang perlu diperbaiki. Perbedaan besar antara microservice dan monolith adalah pada skalabilitas. Di dalam monolith, ketika kita akan menambahkan resource, maka kita akan menambahkan resource ke seluruh aplikasi, ke seluruh software. Sedangkan di dalam microservice, kita hanya perlu menambahkan resource kepada service yang membutuhkan saja. Sehingga diharapkan dengan sistem yang seperti ini, kita bisa menghemat resource, karena kita memberikan resource hanya ke tempat yang membutuhkannya saja. Yang kedua adalah maintenance. Di dalam aplikasi monolith, untuk maintenance aplikasi itu bisa menjadi lebih susah. Karena apa? Karena semuanya itu tergabung menjadi satu. Sedangkan di microservice, ketika kita akan melakukan maintenance, kita hanya perlu mengupdate atau memaintenance di service tertentu saja. Nggak perlu semuanya diupdate. Yang ketiga adalah resiliensi. Di dalam aplikasi monolith, ini bisa terjadi gagal total, aplikasi bisa macet, nggak berjalan ketika ada salah satu error. Tapi di aplikasi yang berbasiskan microservice, ketika ada satu service down, service lain itu masih bisa tetap berjalan. Yang terakhir adalah kompleksitas. Monolith ini bisa jadi lebih sederhana. Karena apa? Karena semuanya itu digabungkan menjadi satu aplikasi saja. Sedangkan di microservice, kita harus memiliki tambahan knowledge untuk mengatur supaya setiap service ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke, jadi itu tadi perbedaan antara microservice dan juga monolith.